Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tinito RDJ. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat wahana tempat santai pada coastal area project kami yang berjudul Nuraga Bahari menggunakan aplikasi Autodesk 3ds Max. Oke, jadi bisa dilihat ya di sini ada sebuah file Microsoft Word-nya. Ini merupakan dari modul bukunya, namun di sini terdapat sedikit kerusakan. Ini dikarenakan ini menggunakan Google Docs ya, bukan Microsoft Word ya, tapi nggak masalah. Jadi ini merupakan openingnya tentang saya sendiri yang membuat buku ini dengan sedikit profil tentang saya. Lalu langsung masuk saja ke bagian yang pertama ya, untuk Coastal Area Project itu sendiri atau Nuraga Bahari. Mungkin bisa dilihat ya, di sini kita memiliki judul besar itu Nuraga Bahari, yang berarti simpati atau berbagai rasa. Dan untuk bahari itu sendiri memiliki arti lautan yang dimaknai sebagai laut yang bersimpati. Mungkin langsung kita masuk saja ya pada bagian duanya, itu untuk pengeksekusian atau bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu yang pertama aplikasi Autodesk 3ds Max itu sendiri, karena pada proyek kali ini kita menggunakan aplikasi tersebut untuk membuatnya. Lalu dilanjutkan dengan kita membutuhkan laptop ataupun desktop atau PC yang setidaknya memiliki spesifikasi untuk memenuhi syarat dalam penggunaan aplikasi 3ds Max itu tersendiri. Yang ketiga ada pensil dan kertas. Ini sebenarnya opsional saja, ini bisa digunakan, bisa disiapkan atau tidak, namun ini tergantung dengan para pengguna masing-masing apakah harus membuat sketsa kasar terlebih dahulu atau tidak. Namun untuk pada proyek kali ini saya tetap membutuhkan sketsa kasar atau gambaran terlebih dahulu. Gunanya apa nanti akan kita jelaskan. Dan yang terakhir untuk yang harus disiapkan yaitu niat serta rasa optimis yang tinggi. Tentu saja kalau misalnya tidak ada niat, proyek tersebut tidak akan terselesaikan. Langsung kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pada pembuatan sketsa kasarnya. Mungkin di sini sedikit kurang terlihat ya, mungkin bisa kita zoom sebentar. Mungkin sudah tidak bisa terlihat lagi. Oke, kita zoom secara manual saja. Oke, baik. Di sini mungkin sedikit terlihat untuk mengenai sketsanya. Jadi ini merupakan sketsa wahana tempat bersantai yang saya buat. Jadi di sini ada berbagai ornamen, seperti di bagian kiri ini itu untuk jalanan ya. Nanti di sini terdapat ada beberapa mobil, ataupun tidak ada mobil nggak masalah, namun pada bagian inti terdapat di bagian tengah yang terdapat sebuah kursi selonjoran, gazebo, ataupun tempat-tempat bersantai. Begitulah sebagai intinya, gunanya untuk melihat sunset ataupun sunrise di tepi laut atau di tepi daerah coastal area tersebut. Oke, kita memasuki ke tahapan selanjutnya, yaitu pada saat penggunaan 3ds Max itu. Namun untuk pada bagian ini setidaknya harus ada beberapa bagian yang harus dikuasai terlebih dahulu. Terdapat ada 4 shortcut setidaknya harus kita luar kepala, itu yang bagian move. Ini berfungsi sebagai untuk menggerakkan objek dari satu ke tempat yang lainnya. Namun ini hanya bersifat pemindahan saja ya. Ini di sini terdapat 3 panah, yaitu yang panah pertama ada panah warna biru berfungsi untuk memindahkan objek secara horizontal, panah merah dan hijau bertugas untuk memindahkan objek secara vertikal. Lalu terdapat rotate, seperti bahasanya rotate, yaitu memutar, bertujuan untuk merubah arah dari suatu objek tersebut, bisa ke kanan, kiri, atas, bawah ataupun arah-arah lainnya. Dan yang terakhir adalah shortcut scale. Ini gunanya untuk membesarkan atau mengecilkan sebuah objek. Lalu yang terakhir untuk memasukkan item atau objeknya. Jadi ini biasanya kita untuk membuat sebuah project, biasanya untuk memasukkan file objek ke dalam aplikasi itu hanya bisa drag and drop saja, namun tidak begitu instan pada saat menggunakan aplikasi 3ds Max ini. Jika mau menggunakan fitur drag and drop seperti biasa ya, untuk file objek yang ataupun file-file yang kita butuhkan itu ekstensinya atau format akhirnya harus berupa objek, jika tidak file tersebut akan bentrok. Oke, setelah itu kita mulai memasukin. Ini merupakan tampilan awal pada aplikasi 3ds Max. Ini hanya sebagai contoh. Di sini terdapat 4 layer, apa saja fungsinya. Kita masuk ke bagian pertama. Ini
dari point of view atau perspektif atas yang berfungsi sebagai penetapan lokasi objek tertentu apakah sudah tertata rapi atau belum, dilanjutkan dengan perspektif dari depan yang untuk melihat tampilan objek tersebut dari sudut pandang depan, begitu juga dengan yang bagian ini perspektif samping sama juga dengan yang bagian depan, namun kalau ini untuk melihat objek untuk melihat proyek yang kita buat dari perspektif samping. Kurang lebih seperti ini hasil akhir pada saat penyusunannya, yang setelah kita memasukkan beberapa objek-objek tertentu ke dalam aplikasi 3ds Max dan ke dalam project yang kita buat. Kurang lebih seperti ini bentuk penampilan akhirnya bisa dilihat. Dan yang terakhir itu pada saat penerapan di bagian file project bersama ataupun coastal area development project secara keseluruhan dengan memasukkan beberapa desain dari teman-teman saya yang lain. Kurang lebih hasilnya seperti ini bisa dilihat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan bahwasannya semua orang dapat membuat desainnya sendiri dengan keinginan dan imajinasi mereka masing-masing. Perihal bagus atau tidaknya desain yang sudah kita buat bukanlah menjadi aspek akhir dari tutorial ini, melainkan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika ingin melakukan suatu desain yang bersifat 3 dimensi. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada saat penyampaian tadi terdapat silap kata ataupun salah dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.